Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat selalu. Selamat datang di channel Bapak yang berkaitan dengan pendidikan. Ya, pada malam hari ini Bapak akan memberi pencerahan tentang model pembelajaran roundtable ya, di meja bundar ya. Jadi model pembelajaran roundtable adalah salah satu pendekatan pembelajaran yang mendorong diskusi kelompok dan kolaborasi antara peserta didik. Jadi model ini sering digunakan dalam konteks pendidikan dan diskusi kelompok di berbagai bidang. Dalam bahasa Indonesia, model pembelajaran roundtable ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, model pembelajaran roundtable. Model pembelajaran roundtable adalah pendekatan yang mengedepankan diskusi kelompok dalam bentuk meja bundar atau bulat. Jadi mereka duduk lingkaran. Dalam model ini, peserta didik duduk bersama dalam kelompok kecil di sekitar meja bulat untuk berdiskusi dan berkolaborasi dalam memecahkan masalah atau menjelajahi topik tertentu. Pendekatan ini memiliki beberapa karakteristik utama. Yang pertama, meja bundar. Dalam model ini, meja bundar digunakan sebagai kesetaraan antara semua peserta. Tidak ada tempat duduk yang dominan dan semua peserta memiliki posisi yang sama. Diskusi kelompok, peserta didik bekerjasama dalam kelompok kecil di sekitar meja bulat untuk berdiskusi, berbagi ide, berkolaborasi dalam mencari solusi atau menjelajahi konsep tertentu. Fasilitator adalah seorang guru atau dosen ya, memandu diskusi, memastikan semua peserta terlibat dan menjaga agar diskusi berjalan dengan efektif. Kemudian pertanyaan terbuka. Diskusi didorong dengan pertanyaan terbuka yang memerlukan pemikiran kritis, critical thinking, dan pemecahan masalah dari peserta. Yang kelima, rotasi peran. Jadi ada peran bergiliran rotasinya. Perannya bergiliran. Dalam beberapa implementasi, peserta dapat diberi peran yang berbeda dalam setiap pertemuan roundtable untuk memastikan mereka terlibat secara aktif. 6. Kolaborasi. Model ini mendorong kolaborasi antara peserta didik, menggali berbagai sudut pandang, dan memfasilitasi pemahaman yang lebih dalam tentang topik yang dibahas. Tanggung jawab bersama. Semua peserta bertanggung jawab atas kontribusi mereka dalam mencapai tujuan pembelajaran dan memecahkan masalah yang ada. Jadi model pembelajaran roundtable ini dapat digunakan di berbagai konteks ya, termasuklah diskusi kelas, proyek kelompok, atau pertemuan tim. Jadi ini mendorong peserta didik untuk berpikir kritis, berkomunikasi secara efektif, dan bekerja sama dalam memecahkan masalah yang merupakan keterampilan penting dalam pendidikan dan kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana langkah-langkah menggunakan model pembelajaran roundtable ini? Berikut ini Bapak akan jelaskan langkah-langkah dosen menggunakan model pembelajaran roundtable. Jadi berikut, pertama adalah dosen harus menentukan atau mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Tentukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dengan menggunakan model roundtable. Pilih topik atau konsep yang sesuai dengan pendekatan diskusi kelompok. Yang kedua, dosen membentuk kelompok. Bagilah peserta didik ke dalam kelompok kecil ya. Idealnya sekitar 4 atau 6 peserta per kelompok. Pastikan setiap kelompok memiliki perwakilan yang beragam untuk mempromosikan berbagai sudut pandang. Yang ketiga, memberi penjelasan aturan dan tujuan. Jelaskan aturan dan tujuan model roundtable kepada peserta didik. Ajarkan peserta didik tentang pentingnya kolaborasi, pendengaran aktif, dan kerjasama dalam diskusi. Tentukan peran fasilitator. Pilih salah satu peserta kelompok sebagai fasilitator
yang akan memimpin diskusi pada awalnya. Jelaskan tugas dan tanggung jawab fasilitator seperti memastikan semua anggota berbicara, menjaga waktu, dan mencatat ide-ide utama. Diskusi awal. Fasilitator memulai diskusi dengan pertanyaan terbuka yang relevan dengan topik pembelajaran. Peserta didik berbagi pendapat mereka secara bergantian dengan fasilitator memastikan setiap anggota mendapat kesempatan berbicara. Keenam, rotasi peran. Setelah sejumlah waktu tertentu atau ketika diskusi mencapai tertentu, rotasi peran bisa dilakukan. Peserta didik bergantian menjadi fasilitator, mempromosikan partisipasi aktif dan semua anggota kelompok. Jadi semua anggota kelompok nanti akan memegang peran sebagai fasilitator secara bergantian. Kemudian ketujuh, diskusi lanjutan. Lanjutkan diskusi dengan berbagai pertanyaan dan aspek terkait topik. Fasilitator dan peserta lain dapat menanggapi, mengajukan pertanyaan, atau memberikan wawasan tambahan. Yang kedelapan, rekapitulasi dan kesimpulan. Setelah diskusi berakhir, minta peserta untuk merangkum poin-poin penting yang telah dibahas. Jelaskan bagaimana topik tersebut relevan dengan materi pembelajaran dan tujuan yang ditetapkan. Yang kesembilan, evaluasi. Minta peserta didik untuk memberikan umpan balik tentang proses roundtable, tinjau hasil pembelajaran dan peserta dalam kelompok. Jadi penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan mendorong partisipasi aktif, kerjasama, dan pemikiran kritis selama pelaksanaan model pembelajaran roundtable. Dengan pendekatan ini, peserta didik dapat belajar dari satu sama lain sambil mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan komunikasi yang kuat. Berikut ini Bapak berikan contoh pelajaran bahasa Inggris. Di sini Bapak akan mengajar bahasa Inggris dengan topik simple present tense yang menggunakan model pembelajaran roundtable. Pertama-tama, jadi Bapak akan menentukan tujuan pembelajaran. Tujuan ini adalah peserta didik akan dapat menggunakan simple present tense secara tepat dalam kalimat sehari-hari. Kemudian Bapak akan menetapkan langkah-langkah pembelajaran. Langkah pertama, Bapak akan persiapan awal 10 menit. Bapak sambut peserta didik dan jelaskan bahwa pelajaran hari ini akan fokus pada simple present tense. Bapak bagi peserta didik menjadi beberapa kelompok kecil, 4 atau 6 orang per kelompok, dan baris setiap kelompok sebuah meja bundar atau bulat sebagai tempat duduk, ataupun kursinya jatuh dalam bentuk bundar. Kemudian langkah kedua, melakukan diskusi awal kira 15 menit. Mintalah seorang peserta dari setiap kelompok untuk menjadi fasilitator pertama. Fasilitator pertama memulai diskusi dengan pertanyaan, what do you do in your daily routine? What do you do in your daily routine? Peserta dari setiap kelompok bergantian menjawab pertanyaan dengan menggunakan simple present tense. Jadi kalau ada 4 kelompok, 4 orang satu kelompok, 1 orang fasilitator tersebut bertanya, what do you do in your daily routine? Di 3 anggota lainnya menjawab pertanyaan fasilitator tersebut. Kemudian peserta dari setiap kelompok bergantian menjawab pertanyaan dengan menggunakan simple present tense tadi. Fasilitator memastikan bahwa semua anggota kelompok berpartisipasi dalam diskusi, jadi tidak ada yang diam. Semua anggota kelompok harus berbicara. Langkah ketiga, rotasi peran 10 menit. Setelah diskusi awal, beritahu peserta didik untuk merotasi peran, sehingga setiap peserta akan menjadi fasilitator selanjutnya. Dan peserta selanjutnya akan memberikan pertanyaan yang berbeda. Contohnya, what time do you get up every day? What time do you get up every day? Dan pihak anggota lainnya menjawab pertanyaan tersebut dengan menggunakan simple present tense. Berikan waktu yang singkat pada peserta yang akan menjadi fasilitator berikutnya untuk mempersiapkan pertanyaan terkait simple present tense. Oke, setelah selesai, kemudian sampai semua anggota sudah menjadi fasilitator, maka kita langkah keempat, diskusi lanjutan. Fasilitator kedua dari masing-masing kelompok memimpin diskusi dengan pertanyaan yang telah mereka siapkan. Peserta lain di kelompok tersebut menjawab pertanyaan dengan menggunakan simple present tense. Pastikan peserta mendiskusikan berbagai aspek kehidupan sehari-hari yang menggunakan simple present tense, seperti rutinitas, harian, kebiasaan, dan fakta umum. Langkah kelima adalah rekapitulasi dan kesimpulan. Selama 10 menit,
Setelah diskusi selesai, minta setiap kelompok untuk merangkum poin-poin penting yang telah mereka pelajari tentang penggunaan simple present tense. Diskusikan hasil rekapitulasi bersama-sama dan beri umpan balik. Langkah 6, evaluasi dan tindak lanjut. Berikan beberapa latihan tertulis kepada diri untuk menguji pemahaman mereka tentang simple present tense. Jelaskan tindak lanjut seperti tugas rumah atau proyek untuk mengaplikasikannya simple present tense dalam situasi sehari-hari. Dengan menggunakan model pembelajaran non-verbal, peserta didik seperti ini, peserta didik akan aktif terlibat dalam diskusi kelompok yang memungkinkan mereka untuk berlatih penggunaan simple present tense dalam konteks yang relevan. Rotasi peran juga memastikan bahwa setiap peserta memiliki kesempatan untuk menjadi pemimpin diskusi, sehingga mereka dapat mengembangkan keterampilan berbicara mereka dalam bahasa Inggris. Ya, jadi sampai ini juga ada model pembelajaran table, ada kelebihan dan ada kelemahannya. Kelebihan model pembelajaran table adalah mendorong kolaborasi, mengembangkan keterampilan sosial, mengembangkan keterampilan berbicara, menggali berbagai sudut pandang dan mengajak sedikit berpikir kritis. Sedangkan kelemahan dari model pembelajaran table ini perlu waktu yang lama yang dibutuhkan, kesulitan mengelola kelompok dan kurang efektif untuk materi kompleks, kemungkinan ketidakseimbangan partisipasi, kurang sesuai untuk evaluasi individual. Saat menggunakan model table ini, penting bagi seorang pendidik untuk mempertimbangkan karakteristik peserta didik, materi pelajaran, dan tujuan pembelajaran. Oleh ini sangat cocok untuk mengembangkan keterampilan sosial, berbicara, dan berpikir kritis, tapi tidak terlalu cocok untuk semua situasi pembelajaran. Demikianlah yang dapat saya sampaikan ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.